Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi. Wahdar aydan min adzal khalqi fa innahu min sumumil qatilati. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia Allah, estafetnya, ahli warisnya, para rasul dan para nabi, berpesan kepada kita semua, wahdar, dan takutlah kalian, jagalah diri kalian min adzal khalqi, yaitu daripada menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjingkan harga diri orang lain. Saya di sini akan mengangkat masalah supaya kita terjaga daripada fitnah-fitnah, baik itu fitnah dunia maupun fitnah akhirat, termasuk fitnah ahli kubur, fitnah alam kubur, dan fitnah dajjal. Maka Rasulullah SAW menganjurkan dalam tahiyatul akhir, di dalam pekerjaan sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya. Ini Rasulullah SAW setiap saat ada doa, di setiap saat itu di dalam bacaan sholat, setiap sehari semalam di dalam bacaan sholat ada kita meminta perlindungan dari fitnah makhluk dan fitnah dajjal dan fitnah kubur. Supaya caranya terjaga daripada fitnah, kita mengerjakan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak memancing kepada satu ucapan atau fitnahan, gunjingan orang lain. Intinya mengingat doa yang dipanjatkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnati syarrin nas. Di antaranya kita membaca surat Al-Binas, yaitu Falaq bin Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah kita terjaga daripada fitnah-fitnah dunia dan fitnah-fitnah akhirat. Terus jaga sholat. Ternyata hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ini konsep Rasulullah SAW supaya kita terjaga daripada fitnah-fitnah dunia. Ternyata Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, yaitu untuk menjaga sholat. Agar apa? Ternyata sholat di antara yang paling besar hikmahnya adalah kita akan terjaga daripada fitnah. Sebab yang namanya fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu sangat dahsyat, pembuktiannya sangat dahsyat, azabnya sangat dahsyat, perasaan yang dirasakan orang yang difitnah yaitu daripada pembunuhan. Kalau dibunuh sudahlah 1 hari 2 hari selesai, yang dibunuh dikubur, disolatkan dan lain sebagainya, beres seminggu. Tetapi akibat difitnah 1 hari 2 hari, sebulan, 1 tahun, bahkan selama hidupnya, dia akan selalu ada di logika manusia bahwa seseorang itu pernah melakukan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak. Itu adalah fitnah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, yo jaga sholat fardu 5 waktu dan baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Itu jadi kita harus setiap saat meminta perlindungan dari fitnah, baik itu fitnah hidup dan mati, bahkan fitnah dajjal. Dajjal ini akan memfitnah kita dengan terbesar fitnah itu adalah munculnya Dajjal. Tetapi sekarang
yang hakikatnya Dajjal itu sudah banyak, sudah muncul di hadapan kita fitnah-fitnah Dajjal. Ketika kita tidak bisa melihat membedakan mana yang baik dan buruk, itu fitnah Dajjal. Di depan kita ada maksiat, kita merasa nyaman dan enak, itu fitnah Dajjal. Kita terbawa oleh fitnah Dajjal. Hakikatnya Dajjal itu buta, memang buta matanya, tetapi yang dimaksud adalah buta di sini adalah janganlah kau seperti Dajjal akan buta mata hati kamu, mata kamu akan buta terhadap kebenaran, terhadap apa-apa yang Allah larang. Ini adalah sudah fitnah Dajjal sekarang sudah nyata. Manusia tidak memikirkan halal haram lagi, tidak memikirkan, tidak bermasalahkan mana itu baik, mana itu benar, mana itu haram, mana itu halal. Sudah tidak ada. Ini karena fitnah Dajjal hakikatnya sudah ada. Makanya kita supaya terjaga daripada fitnah-fitnah manusia, makhluk jin dan lain sebagainya, ini ada 7 bagian, di mana atas at-tamasaku bi kitabillahi ta'ala. Yang pertama, muhibin wal muhibat, ketika kita terjaga daripada fitnah, yaitu pertama harus tamasak bi kitabillahi ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Kita harus berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, baca tuh Quran. Saya nggak bisa baca Quran, baca kulu bisa, baca aja kulu, Fatihah, apa saja yang bisa di dalam Al-Quran, itu adalah insya Allah kita akan terjaga daripada fitnah. Wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita insya Allah dijaga daripada fitnah, yaitu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktida, bermakmum kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah perbuat, yuk kita laksanakan. Insya Allah kita akan dijaga daripada fitnah. Nomor ketiga, wa uqlul haram, wa uqlul halal. Nomor ketiga, kita menjaga daripada makanan-makanan yang halal, baik itu secara hakikat maupun secara kasabnya. Kasabnya kita dengan cara yang halal, bahan yang kita makan bahan-bahan makanan yang halal. Wajtinabul ma'asi, dan yang nomor keempat, ketulis nggak bang? Pokoknya ya nggak apa-apa lah. Ijtinabul ma'asi, kita jauhi maksiat-maksiat, perjauhi tempat-tempat maksiat, teman-teman yang mengajak maksiat, jangan bergaul dengan teman-teman yang suka maksiat. Insya Allah ketika kita menjauh dari tempat maksiat, teman yang akan mengajak maksiat, insya Allah kita akan terjaga dari fitnah. Ketika teman kita bermaksiat, kita ikut-ikutan, nanti kita akan terkena fitnah. Kamu katanya orang soleh, tuh si anu tuh ikut sama temannya, itu kan fitnah. Jadi jaga teman itu, gimana teman hidup itu gimana teman. Kalau teman kita jelek, kita akan terbawa jelek, buruk. Kalau teman kita bagus, kita akan terbawa bagus. Jadi fitnah itu tergantung teman. Terus diantaranya wa taubatu wa ada'u hukukin. Wa taubat, ini diantaranya kita akan terjaga daripada fitnah, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaubati dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita meninggalkan sholat di masa-masa balik, awal-awal balik misalnya, jarang pernah melakukan sholat, bahkan bukan jarang lagi, tidak pernah melakukan sholat, taubat caranya untuk itu mah yaitu mengqadha, membayar sholat. Puasa pun begitu, kita tidak pernah puasa di waktu yang longgar, di waktu yang kuat. Kita pelaksanaan taubat itu adalah melaksanakan puasa. Wa ada ul hukuki, dan kita melaksanakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan hak-hak kepada manusia, bersosialisasi. Kita hak kita kepada fakir miskin apa haknya, hak kepada kita kedua orang tua apa haknya, itu karena ada hak-haknya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, berkata baik, jangan kau sakiti orang tua, itu hak kita kepada orang tua. Insya Allah kita tidak terjaga dari fitnah. Sebab ini ada cerita dulu, di zaman dulu ada namanya orang soleh, yaitu Jurej. Jurej itu adalah orang soleh, tapi dia tidak menjawab pertanyaan ibunya. Ketika Jurej sedang melaksanakan sholat di tempatnya, ibunya memanggil, ya Jurej, wahai Jurej, tolong ambilin saya minuman, saya pengen minum, haus. Jurej tidak menjawab ibunya,
kehausan, dia langsung sholat aja 3 kali panggilan, begitu 3 kali sampai tidak dijawab. Padahal secara fikih bukan begitu. Jadi ketika ibu kita memanggil, bapak kita memanggil, keluarga kita memanggil kita dalam keadaan sholat, sudah batalkan saja. Kita langsung menuju ibu kita, ada apa bu? Nah itu adabnya supaya kita tidak kena fitnah. Sebab ini nih cerita awal paling terbesar kena fitnah adalah Kijures, orang alim, orang pintar, orang ibadahnya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terkena fitnah. Maka ibunya dalam hatinya berkata, awas nanti kamu Jures satu saat akan kena fitnah. Fitnah yang sangat besar itu doa ibu walaupun tidak diucapkan. Hati-hati, apalagi diucapkan ibu kita. Masya Allah, Kijures hari itu juga ganti hari dia kena fitnah. Dia difitnah menghamili seseorang. Menghamili seseorang. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, bahwa masyarakat datang langsung membakar rumahnya Kijures, bahwa Kijures pernah melakukan hamil di luar nikah, yaitu ada pengakuan seorang perempuan tukang zina gitu. Dia mengaku-ngaku bahwa dia dihamili oleh Kijures. Ternyata Kijures mengatakan, aduh ini tidak, saya tidak. Kemudian itulah doa ibunya ketika dia tidak menjawab pertanyaan atau panggilan ibunya. Insya Allah kita kepada kedua orang tua walaupun jauh, ayo hak kita ada sekarang, telepon, HP dan lain sebagainya, tanya kabar ibu kita, bagaimana ceritanya, bagaimana kabarnya, itu hak kita anak sebagai. Supaya apa tujuannya? Kata Rasulullah SAW, supaya kita terjaga daripada fitnah-fitnah di sekeliling kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari fitnah, dari gibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, khususnya umumnya bagi kita semua, supaya kita terjaga dari fitnah. Di antaranya kita berbaik kepada kedua orang tua, yaitu berbaik kepada orang tua itulah salah satu yang paling terbesar, kita terjaga akan daripada fitnah. Jangan lupa pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi teman mengajak kepada maksiat dan lain sebagainya. Insyaallah kita dijaga daripada fitnah-fitnah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.